Terus bang. Halo Cegers, kali ini saya akan mendaki ke Gunung Nokilalaki. Yah, gunung yang cukup populer di kalangan pecinta alam Kota Palu. Gunung Nokilalaki ini adalah salah satu gunung yang menjadi favorit pendakian di Sulawesi Tengah. Gunung indah yang memiliki ketinggian sekitar 2355 mdpl ini terletak di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, tepatnya di Desa Tongoa, Kecamatan Palolo. Untuk tempat pembelanjaan logistik, kami tidak jauh-jauh, kami hanya ke pusat perbelanjaan terdekat. Di situ kami membeli apa yang segala kami butuhkan. Setelah semua belanjaan terpenuhi, kami packing-packing. Kami menyiapkan apa yang akan kami bawa dan membagi tugas sehingga beban tidak terlalu berat. Usai packing, kami langsung sarapan. Setelah sarapan, kami langsung ciao. Perjalanan dari Kota Palu menuju kaki Gunung Nokilalaki memakan waktu sekitar 2,5 jam. Itu pun santai. Kalau digas mungkin ya bisa 1 jam. Perlahan kami meninggalkan padatnya Kota Palu. Kami bergeser ke pedesaan yang jalannya mulai mengecil. Di samping itu, banyaknya gadis-gadis desa yang bertaburan di pinggir jalan membuat leher saya sedikit sakit karena menoleh ke kiri dan ke kanan. Maklum saja, buaya ketika melihat yang bening-bening, seketika mata ini seperti mengambil alih seluruh badan. Dari tempat registrasi untuk menuju ke shelter 1 memakan waktu sekitar 1,5 jam dengan jalur yang terbilang ringan dan tidak terlalu berat. Dan itu membuat kami sedikit santai di jalur. Kami berlehoi-lehoi karena mengingat kami masih memiliki banyak waktu dan niat kami ingin menginap di shelter 1, tidak langsung terus ke shelter 2. Ke Gunung Nokilalaki. Nah, sekarang sudah jam 3:30 kita start dan ya kalau start masih landai. Masih ya lumayan lah, masih santai. Dan saya berangkat bertiga sama Ridwan dengan Alim. Jadi kita lewat di perkebunan coklat-coklat. Oke guys, jadi ikuti terus ya perjalanan dari saya. Jadi itu jalurnya guys. Jadi ini dia muka-mukanya yang begini. Halo. Yang biasa. pendaki Hosa. Nah ini senior saya ini, andalan ini Pak. Semua gunung sudah didaki. Tadinya kita ini mau berangkat rame-rame, cuman ada beberapa ada beberapa kendala begitu. Jadi ini saja yang 3 yang pergi. Jalur dari base camp menuju shelter 1 sudah mulai ganas ya, sudah mulai nanjak begitu. Lanjut guys. Jadi jalurnya kering ya. Jadi kemarin-kemarin itu berarti udah hujan. Dan alhamdulillah kayaknya sampai jauh lah dia.
Cok. Jadi sudah terdengar suara-suara manusia di atas, Bung. Nampaknya shelter 1 lagi ramai. They said, don't fall, don't forget all the things you've been taught, you've been told, don't blame. Dan benar, ternyata shelter 1 sudah sangat ramai dipadati oleh pendaki. Pendaki yang datang dari segala penjuru desa, penjuru dunia maupun penjuru negara. Pendaki ini datang dari banyak kalangan, guys. Dari kalangan remaja, dewasa, tapi tidak sampai ke kalangan nenek-nenek ya. Kami pun segera berbaur dengan mereka. Kami mencari tempat yang cocok untuk membangun tenda. Yang jelas, kami tidak membangun tenda di tengah sungai. Said and done, you won't know what it takes. Gotta make a wrong turn. Kita sudah sampai di shelter 1 nih. Kita tinggal cari base camp, tempat bertema. Let's go. Usai membangun tenda, Alim bergegas menarik sesuatu di dalam kerilnya. Saya pikir apa yang ditariknya. Ternyata dia mengambil beras. Nampaknya dia sudah terlalu lapar. Nah, di samping Alim menyiapkan beras, saya menemani Ridwan mengambil air di sungai. Ya, sekarang kita lagi memotong-motong tempenya. Dan ini menu baru dalam perkempingan ya. This is first time. Memotong-motong tempe. Antara ini dia tempe kolaborasi antara Chef Ansar dan Chef Alim. Tempe spesial yang kriuk-kriuk di mulut. Aduh. Ini dia, Bung. Oke teman-teman, jadi kita sudah masuk malam dan kita mau siap-siap ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol santai, makan snack-snack ya. Setelah itu kita istirahat untuk melanjutkan perjalanan esok hari, guys. Oke, thank you. Minum apa tuh, bosku? Minum gula merah campur susu. Lemah. Kopi dong. Oke. Lemah. Hari gini cowok masih minum susu, ya Allah. Apa itu? Ini pernah berdarah. Sana bang, sana dong, Aslinya pak, kopi hitam. Mana campur susu? Diproduksi di kebun kopi asli. Oke teman-teman, jadi sekarang waktunya kita istirahat. Karena besok masih ada perjalanan yang masih mau dilanjutkan. Sampai ketemu esok hari. Dadah. Tidur di waktu pagi memang menyenangkan, tapi suasana pagi terlalu berharga untuk dilewatkan begitu saja. Oleh karenanya, ketika mentari mulai menampakkan dirinya, saya bergegas bangun untuk menikmati keindahan alam di pagi hari. Di samping itu, saya juga menyiapkan sarapan untuk kami santap sebelum berangkat. Sekarang kita bangun pagi sekitar jam 6. Kita mau siap-siap karena kalau melihat di shelter 1 ini dampaknya terlalu banyak pendakinya. Jadi otomatis kalau mau incar shelter 2, jadi kita harus berangkat pagi. Karena otomatis para pendaki berkumpulnya di shelter 2 semua. Dan kemungkinan besar kita tidak dapat tempat. Oke teman-teman, terima kasih. Kami pun membongkar tenda dan mempacking kembali untuk melanjutkan perjalanan menuju ke shelter 2. Kami berangkat sedikit lebih pagi dari para pendaki lain, meskipun sudah ada pendaki yang mendahului kita, tapi itu tidak masalah. Toh nanti juga bertemu di jalur, kalau kami ketemu ya.
Terus bang, izin potret bang. Bang, yuk. Berkali-kali kami harus duduk dan istirahat di jalur karena pendakian yang tadi kami lalui cukup lumayan menguras tenaga dan mengingat kedepannya juga masih ada pendakian yang masih ingin dilalui. Nah, kita sudah memasuki jalur yang mulai ganas guys. Ini jalurnya guys. Jalurnya mulai ya cukup menguras keringat. Kita harus berpegang-pegang di ranting-ranting. Nah, jalur guys. Kayaknya habis longsor ini. Menurut informasi yang kami dapatkan, perjalanan dari shelter 1 ke shelter 2 inilah yang memakan banyak waktu. Katanya sekitar 2,5 jam dengan jalur yang bervariasi, kadang landai, kadang juga nanjak, sama seperti kehidupan saya saat ini. Hahaha. Don't you know I'm up, so up. If you wanna wake up, there's places I could take you. Lost in the dream of what comes after the afterlife. Body like a bass drop. Gon' give it to you, baby, don't. Setelah perjalanan panjang dari shelter 1 menuju ke shelter 2 yang memakan waktu sekitar 2,5 jam, kami pun sampai di shelter 2. Dan ternyata shelter 2 juga sudah sangat ramai, sama seperti shelter 1 sebelumnya. Di situ kami langsung mencari tempat untuk membangun tenda. Kami mencari tempat yang strategis karena cuaca di pegunungan susah ditebak, kadang hujan, kadang juga panas. Jadi kita besok 17 di puncak, rame-rame sama pendaki yang lainnya. Jadi untuk teman-teman yang belum subscribe channel kami, tolonglah di subscribe lah supaya kami tambah bersemangat. Dan kalau ada pun bukan di atas, di sini ya, di sini ya, di bawah sini ya, Klik tombol subscribe. ya di bawah ini ya. Bawah ya. Jadi dan juga kalau ada yang sehobi misalnya ada pendaki-pendaki dan ada yang mau direkomendasikan di gunung mana lagi yang ingin didaki bareng, bisa direkomendasikan. Dan insya Allah kalau kita punya kesempatan, uang terutama sih, dana sih terutama, iya sama kesempatan juga sama kesehatan, nah kita bisa nanjak bareng. Jadi ini perdana kita naik ke Gunung Nokilalaki. Dan ya lumayan lah jalurnya tadi itu cukup menantang lah, cukup pegal-pegal, Guys. cukup nanjak. Tapi insya Allah besok kita ini agak ringan. Tadi katanya itu jam 1 kita dari shelter 2 ke shelter 3 itu sekitar 1 jam. Nah dari shelter 3 sudah berjalan 1 jam puncak. Nah jadi rutenya seperti itu besok. Dan enaknya kita tidak bawa carry lagi, tidak bawa beban banyak, cuman bawa diri. Dan mungkin kalau mau bawa ya logistik sedikit lah untuk minum kopi atau makan-makan snack di atas ya. Jadi masih bisa bawa tas kecil. Jadi tadi kita sempat bertemu dengan pendaki-pendaki lain yang dari luar kota Palu. Dan uniknya mereka itu kemarin tidak naik kendaraan pribadi, tapi DO begitu guys, tahan mobil. Jadi kita ini kapan kita DO ini? DO kan kemana? Saya sudah dari SMP sudah sering. Oh dari SMP sudah sering DO ya, kasihan sekali. Sama saya juga tiap hari DO dulu waktu SMP, kasihan ya Allah. Kalau diingat-ingat masa lalu. Oke guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai ketemu esok hari di puncak, insya Allah. Meskipun semalam sempat hujan, tapi itu tidak menyurutkan semangat kami sama sekali. Meskipun kami tahu sebenarnya jalur lagi becek, lagi lembab, tapi tidak masalah. Kami tetap bersemangat untuk puncak, mengingat akan ada upacara yang dilakukan di puncak nanti. Oleh karenanya, kami segera menyiapkan sarapan untuk disantap dan bergerak menuju puncak. Ngeri Bung, jalurnya ngeri. Aduh. Setelahnya kami bergegas untuk melanjutkan perjalanan. Kami berangkat sedikit lebih pagi, sekitaran jam 9. Dan di awal jalur, kami mendapatkan pendakian yang cukup lumayan. Dan itu membuat otot-otot kami seakan kaget. Bagaimana tidak, otot yang tadi malamnya diistirahatkan, dimanjakan, paksa lagi untuk bekerja keras. Tapi tidak masalah. Demi impian untuk sampai di puncak, apapun kami lalui. Meskipun pegunungan Nokilalaki ini selalu ramai dilalui para pendaki, tapi hutannya masih sangat rapat, vegetasi alamnya juga masih sangat asri. Ini menandakan kalangan pecinta alam atau pegiat alam yang ada di sekitaran Kota Palu sangat menjaga kelestarian alam kita ini. Dan ini yang patut dicontoh dan ditiru untuk generasi-generasi kita selanjutnya. Teman-teman, jadi ini sudah detik-detik menuju puncak. Luar biasa guys, luar biasa pendakiannya. Hutannya masih hutan-hutan berlumut. Oke guys, jadi kita sudah mau masuk ke puncaknya. Ini detik-detik menuju puncak dan hutannya wah luar biasa nih. Ayo guys. Susah air. Bukan dikasih. Iya bagus. Kabut-kabutnya pas. Akhirnya tembus puncak men.
Dan akhirnya saya berhasil menapaki puncak Gunung Nokilalaki. Ternyata puncaknya jauh lebih ramai daripada shelter. Di sini nampak semua wajah para pendaki sangat gembira dan girang. Bagaimana tidak, perjuangan untuk sampai di sini cukup terbilang berat. Tidak terlalu lama kami saling menyapa dan sapa, upacara pun segera dimulai. Dan di sini saya tidak sempat mendokumentasikan upacara secara detail karena kamera saya sudah lowbat terlebih dahulu. Tapi setidaknya saya bisa mengambil sedikit cuplikannya. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka. Ini memang luar biasa, tidak ada yang bisa merasakannya kecuali diri kita sendiri. Jadi kepada bendera pusaka merah putih, hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Lestari. Alhamdulillah kita di sini diikat oleh kode etik, yaitu kode etik ketiga tentang kita dalam pandangan diri kita bahwa kita semua bersaudara. Dan pada hari ini kita bersama-sama berada di puncak Nokilalaki. Kita adakan sedikit penghormatan, bahkan walaupun sedikit ini pengorbanan yang besar. Saya sedih di sini merasa. Gunung adalah sahabat terbaik untuk mengetahui siapa dan seberapa kuat diri kita dalam menghadapi rintangan. Saya Ansar Abdullah, sampai jumpa di lain waktu.